Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mencoba untuk mengganti kampas ganda motor Jupiter MX. Saya mencoba mengganti sendiri ya, tidak dibawa di bengkel. Saya melihat cara mengganti kampas ganda ini lewat YouTube. Ini dia kampas ganda yang baru. Ini yang imitasi ya. Yang lama itu gearnya udah rontok, yang di tengah itu udah nggak ada. Ini saya beli seharga 130 kampas ganda yang akan kita pasang. Kita pasang sesuaikan dengan giginya ya. Kita tekan sampai ke pojok, sampai ke belakang dia, sampai mentok ya. Kita coba putar. Setelah kita pasang kampas gandanya, kemudian kita pasang tutupnya, tutup kampas gandanya. Kalau sudah, kita pasang ring dan bautnya ya. Ini ukuran 19, baut 19. Setelah itu kita pasang rumah kampas kopling. Kita paskan juga, kan dia ada kayak gear, giginya itu kita pasin sambil didorong-dorong ya, karena agak susah masangnya kalau dia nggak pas kayak gini ya. Sambil kita dorong-dorong, sambil kita putar-putar sedikit. Nah, ini udah pas, dia akan mutar yang punya tutup, punya kampas gandanya. Setelah itu sama, kita kencangkan dengan ring dan baut 19. Bedanya ringnya ini ada kunciannya ya. Setelah bautnya kita pasang, kita kencangkan ya dengan kunci shock. Lebih mudah sih pakai impact rank ya, yang kayak mesin bor gitu, langsung cepat dia. Kalau ini kita putar pelan-pelan, dan kita putar ikut muter juga rumah kampas ganda dan kampas koplingnya. Harusnya tidak muter ya, nanti akan saya coba saya ganjal supaya dia tidak mutar, karena kalau mutar itu jadi nggak ngunci, dia nggak kencang gitu murnya, mur apa baut ya namanya. Nah, setelah kita ganjal dengan kunci pas, kemudian kita baru putar dengan kunci shock ukuran 19 ya. Kita rasa-rasa aja, kalau sekiranya sudah kencang udah ya, jangan dipaksakan, takutnya dol. Pokoknya kita kencangin terus.
Kalau sudah, gantian sekarang kita kencangkan baut kampas gandanya ya. Tadi kampas kompling, nah ini kan muter nih ya. Kita coba lagi, muter lagi dia, kita ganjel ya supaya dia kencang. Tapi kalau teman-teman semua punya alatnya lengkap, punya impact ring, nggak perlu diganjel kayak gini, cukup pakai tangan dan pakai mesinnya langsung dia, karena kita manual nggak punya, seadanya. Jadi kita gunakan kunci pas lagi. Sama seperti kampas kompling, kita kencenginnya kira-kira aja ya, sekiranya udah kencang, udah, jangan terlalu banyak, takutnya nanti dol kalau kita putar-putar terus. Sekira-kiranya teman-teman aja ya, kalau dikira teman-teman udah cukup ya udah. Di sini sebenarnya saya ganti dua ya, kampas ganda dan kampas kompling. Tapi pas pemasangan kampas kompling dalam keadaan barunya lupa saya rekam. Setelah kita kencangkan di baut kampas gandanya itu kan ada kayak ringnya itu bisa kita tekan untuk mengunci bautnya, seperti ring gear roda belakang ya, dia ada kuncian gitu. Kalau sudah, ini penampakannya ya, kita akan memasang kampas komplingnya. Nah, pertama-tama kita pasang aluminiumnya dulu. Aluminium di awal ini yang kecil ya, sama kampas komplingnya itu udah ada di dalam itu yang kecil. Nah, ini bukan kampas kompling ya, namanya apa sih, ring kampas kompling, apa namanya lupa saya. Kemudian kita pasang yang ukurannya agak besar, plat kampas kompling. Nah, sesuaikan ya, kan ada gearnya itu. Kemudian kampas komplingnya, nah, kampas kompling ini udah saya olesin oli ya sebelumnya. Boleh diolesin oli, boleh direndam oli, sama aja ya. Nah, kita dorong ke dalam, kemudian sama seperti tadi, platnya lagi. Jadi dia plat kampas kompling, plat lagi kampas kompling lagi, gitu aja terus ya. Ada 5 kalau nggak salah.
Nah, ini kampas kompling. Kemudian platnya lagi, plat kampas komplingnya lagi. Depan belakang sama aja ya, yang penting dudukannya sama. Kemudian kampas komplingnya lagi. Sini agak susah saya memasangnya, nggak pas. Nah, kalau terakhir ini udah terakhir sepertinya ya, terakhir tutup kampas komplingnya. Kita pasin masangnya itu ada tanda titik dia. Nah, seperti yang ada di tangan saya itu kan, kita cari titik yang di rumahnya juga. Nah, di situ ada titiknya di bawah yang saya tunjuk, sama seperti yang saya tunjuk ini. Nah, harus sama kita masangnya ya, titik yang di rumahnya sama yang di saya pegang tadi itu harus sama masangnya. Nah, kalau udah seperti ini kita pasang per dan baut 10 atau baut 12, saya lupa, ada 4 dia ya. Kita kencangkan keempat baut ini. Ini pertama kalinya saya mencoba mengganti spare part dalaman mesin ya. Biasanya sih kalau body atau bagian luar dari mesin lah, saya udah biasa. Tapi kalau dalam mesin ini baru pertama kali saya melihat tutorial di YouTube. Itu panduan atau landasan saya. Ibaratnya kalau saya ada yang salah dalam memasang, saya melihat YouTube lagi. Di sini kita kencangkan satu persatu bautnya ya, sampai kencang. Kalau udah kencang biasanya ikut muter dia, kita putar. Nah, keempat baut ini kita kencangkan semua ya, jangan sampai nggak kencang, takutnya dia lepas. Kalau sudah kencang seperti ini teman-teman semua, kita coba pasang engkolnya. Kita coba engkol apakah dia muter atau tidak. Nah, kondisi kontak jangan dihidupkan ya. Nah, ini udah muter, berarti kita udah berhasil memasang kampas ganda dan kampas komplingnya. Kemudian di sini kita akan memasang tutup blok sebelah kanan. Kita pasang juga perpaknya ya. Itu perpaknya saya ganti juga dengan yang baru. Kesulitan dalam memasang blok sebelah kanan ini adalah ngepasin perpaknya itu ya, karena dia agak copot. Nah, kita masukkan dulu lubang sela engkolnya. Kalau udah kita dorong pelan-pelan ya. Di sini saya tidak memakai lem, cuman pakai perpak baru aja. Setelah itu kita kencangkan baut 8
ada dua ya, ada yang panjang sama yang pendek baut 8-nya ini. Contohnya seperti ntar saya kasih lihat di video contoh baut yang panjang dan pendeknya. Di sini ada berapa baut di sini ya? Di bawah sini ada 3, di atas 3, kiri kanan tuh masalah, sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Kita kencangkan semua bautnya ya, agar tidak ada kebocoran. Nah, ini contoh yang kata saya bilang tadi, baut yang panjang dan pendek. Baut yang panjang dipasang di sebelah kiri, ada 2, yang satunya di sebelah kanan, pojok kanan. Nah, di atas tutup oli ya, kita pasangnya. Sambil ditekan-tekan bloknya. Setelah itu kita kencangkan dengan kunci sok ukuran 8 ya, satu persatu kita kencangkan agar bloknya rapat dan olinya tidak menetes dari sela-sela perpak. Kencanginnya juga sama ya, sama seperti yang di dalam tadi, kampas ganda dan kampas kompling. Sekira-kiranya teman udah merasa udah kencang, udah, jangan kalian paksa terus, takutnya jebol bautnya, dol, repot juga, kita mesti bawa ke tukang bubut. Setelah kencang bloknya, kita kencangkan juga baut olinya ya, yang di bawah, baut 19 kita kencangkan sekira-kiranya juga, takut jebol juga. Kalau udah, baru kita tuangkan olinya ya. Di sini kita masukkan oli. Kalau sudah kita tuangkan olinya, kita tutup, kita kencangkan juga ya. Biasanya saya menggunakan tang untuk mengencangkan ya, sedikit aja. Kemudian kita pasang engkolnya. Lalu kita pasang baut 14 kalau nggak salah. Kita kencangkan baut sela atau baut engkolnya.
Di sini saya kencangkan. Kalau sudah dikencangkan selaannya, di sini kan udah selesai semua nih, tinggal masang step kaki, tapi itu belakangan aja. Yang penting kita tes dulu, kita coba hidupkan kontaknya, kemudian kita sela ya, jangan pakai starter dulu, kita pakai selaan dulu ya. Di sini saya hidupkan motor dengan selaan atau engkol. Kita dengar apakah ada suara-suara aneh dalam mesin ini. Takutnya ada yang terlepas. Setelah kita coba gas dalam keadaan baik-baik saja, kita coba masukkan gigi 1 ya. Saya coba miringkan karena standarnya ini pendek, jadi ban belakang itu nempel. Nah, rodanya berputar ya teman-teman, berarti kita sudah berhasil mengganti kampas ganda yang rontok tadi dan memasang kampas kompling. Inilah penampilan motor Jupiter MX tahun 2007. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.